الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك وعظم على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نوينا الاجتماع والانتفاع كما انتفاعنا نوينا التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله واتباع السلف على الهدى والدلالة على الخير ابتغاء أجل مرضاته وقربه وثوابه. رب زدنا علما وفهما وأقلا يا أكرم الأكرمين. حق سيدنا مولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم افتح علينا أولادنا وأزواجنا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين واهدنا إلى سبيل الجيش المسلمين. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah atas nikmat yang begitu banyak Allah limpahkan kita pada pagi hari ini. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sehat, afiat. Mudah-mudahan semua nikmat ini Allah selalu jaga pada kita. Allah istiqomahkan kita dalam taat dan ibadah. Allah berikan kita sehat, afiat. Allah berikan keluarga kita sakinah, mawaddah warahmah, anak keturunan saleh dan salehah. Mudah-mudahan Allah tutup usia kita nantinya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, para pengikut sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat pertolongan beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita hormati guru kita Ustaz Jondi Faiz, masyaallah. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat, afiat, dikabulkan hajat dunia akhirah, dan segenap pengurus Masjid Baitur Rahman, Fakhruddin dan yang lainnya, Ustaz jamaah. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita dalam kebaikan bersama dalam perkumpulan yang baik. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita juga nantinya di tempat terbaik di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qala mu'allif hadzal kitab rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fi darain amin ila anbal. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taba Allahu alaihi, rawahul Muslim. Melanjutkan pelajaran kita, kajian dalam kitab Riyadhus Shalihin. Pada temuan yang lalu kita bahas tentang begitu dahsyatnya, begitu luar biasanya Allah sangat senang kepada hambanya yang mau kembali bertaubat, mau kembali ke jalan yang benar, mau menyesali semua kesalahannya. Maka Allah terus menanti, Allah menunggu, Allah memanggil, mana hamba-hambaku yang mau kembali kepadaku. Masya Allah. Inna Allah ta'ala yamsutu yadahu bil-laili liyatubu musi'un nahar wa yamsutu yadahu bin-nahari liyatubu musi'un lail hatta tatlu'u min maghribiha. Jadi Allah menanti ketika siang, Allah menanti mana hamba-hambaku yang bermaksiat di malam hari, kutunggu taubat mereka di siang hari. Yang siang hari bermaksiat, berdosa, berbuat salah, berbuat jahat, maka Allah tunggu taubatnya di malam hari. Sampai kapan? Sampai matahari terbit dari barat. Luar biasa. Jadi syarat taubat kita diterima Allah dua. Yang pertama, hadis sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taba, siapa yang bertaubat qabla ayatul asyamsi min maghribiha taballahu alaihi, sebelum matahari terbit dari barat, maka diterima taubatnya oleh Allah. Jadi syarat pertama, taubat itu akan diterima Allah kalau matahari belum terbit dari barat. Kalau pagi ini bacanya masih dari timur, cai. Kayak kita intip dulu. Kalau sudah dari barat, wassalam. Selagi belum terbit dari barat, taubat kita akan diterima Allah. Yang pertama. Jadi jangan pernah kita merasa
berputus asa dari rahmat Allah. Saat aku lah tua, Ustaz, aku tak baca lagi ibadah. La, selagi Allah masih berikan kita hidup, berarti kesempatan taubat masih terbuka. Selagi matahari masih terbit dari barat, kita masih bisa melihat matahari, maka pintu taubat masih terbuka. Yang kedua, an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah azza wa jalla yaqbalu taubata abdi ma lam yughargir. Yang kedua syaratnya sebelum nyawa di tenggorokan. Annallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, yaqbalu taubata abdi, akan menerima taubat hambanya selama nyawa belum sampai tenggorokan. Jadi Masya Allah, kita selagi masih sehat, masih kuat, walaupun mungkin sudah tua, renta, tidak bisa apa-apa, ketika nyawa masih belum di tenggorokan, masih ada kesempatan untuk taubat. Masya Allah, luar biasa. Maka jangan pernah minder untuk melakukan kebaikan. Jangan pernah merasa risih ketika kita berusaha untuk menjadi baik. Tidak lemah Ustaz, muda tak pernah ke masjid, ada yang nak tua yang ngedek-ngedek ke masjid. Alhamdulillah. Dan kita yang sudah dari muda yang istiqamah ke masjid, jangan sampai kalau ada orang baru datang ke masjid, orang sudah berumur, lama tak kejingoan. Ada memang itu. Masih hidup ngomongnya? Masih. Baru kembali untuk taubat, jangan pernah kita caci, jangan kita maki. Bisa jadi taubat dia mengalahkan ibadah kita. Kita tidak tahu. Maka ini pentingnya. Jadi syarat taubatnya dua, selagi matahari belum terbit dari barat, dan dua, nyawa belum sampai tenggorokan, maka masih terbuka pintu taubat. Hadis yang ke-19, an Abi Rizmin Hubaysh qala ataitu Sufwan bin Assal radhiyallahu anhu as'aluhu anil mashi 'alal khufain. Dan seorang tabi'in bernama Riz bin Hubaysh qala ataitu Sufwan bin Assal. Beliau mendatangi sahabat Nabi yaitu Sufwan bin Assal. Itu tabi'in, mereka yang berjumpa dengan sahabat Nabi, mereka yang belajar dengan sahabat Nabi. Kata para ulama, syarat dari tabi'in itu harus belajar dengan sahabat. Bukan cukup hanya bertemu, tapi harus duduk, mulazamah, belajar kepada sahabat Nabi, baru disebut tabi'in. Luar biasa. Tapi kalau sahabat, walaupun tidak sempat belajar dengan Nabi, sekali melihat wajah mulia Nabi besar Muhammad, beriman kepada Nabi Muhammad, dan meninggal dalam keadaan iman, maka dia terhitung sebagai sahabat mulia Nabi besar Muhammad. Manusia terbaik setelah para nabi adalah sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad. Walaupun hanya sekali, tidak sempat belajar, melihat Nabi, beriman dan mati dalam keadaan iman, maka terhitung sahabat Nabi. Masya Allah, itu istimewa. Keistimewaan mereka yang bisa memandang wajah mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat Nabi hidup bisa memandang wajah Nabi. Ustaz, alhamdulillah Ustaz, sekarang aku baca nengok wajah Nabi. Di mana? Dalam mimpi. Apakah aku ini sahabat Nabi? Tidak bisa. Tidak termasuk sahabat Nabi. Itu luar biasa. Jadi, dan ada orang yang seorang tabi'in tidak bisa memandang wajah Nabi, tapi dia Allah berikan kemuliaan luar biasa. Jangan kecil hati. Kalau kita tidak bisa memandang ulama, tidak bisa memandang orang soleh, jangan kecil hati. Amalkan ilmunya, sebarkan ajarannya, taati apa yang disampaikannya, maka insya Allah kita akan bersama dengan dia, tidak bisa di dunia, di surga bersama dengan orang-orang soleh. Amin ya rabbal alamin. Karena dulu ada seorang tabi'in, kita tahu kisah beliau, Uwais Al-Qarni. Orang kampung dia, mereka mau datang menjumpai Nabi semua. Mereka mau datang semua. Jadi datang semua berjumpa dengan Nabi. Tapi beliau tidak bisa datang menjumpai Nabi. Bukan karena tidak mau, rindu luar biasa, ingin luar biasa. Tapi ada tanggung jawab besar yang harus dia kerjakan. Itulah ngurus ibunya. Masya Allah. Jadi luar biasa, ngurus ibunya.
ternyata dengan kebaikannya, walaupun tidak berjumpa dengan Nabi, tapi diamalkan ilmu Nabi, disebarkan ajaran Nabi, dipraktekkan segala sunnah Nabi, maka dia dapat salam dari Nabi besar Muhammad. Masya Allah, luar biasa. Makanya ini kita kadang minta maaf, kita ada bagusnya, kadang tidak terlalu sering ketemu dengan ustadz itu, kadang kita takut. Kalau sering ketemu kaget malah su'ul adab, kaget malah ngomong tidak bagus. Maka kita pun harus jaga-jaga, jangan sampai kadang terlalu dekat, kita terlalu berlebihan, sehingga ulama, ustadz, habaib, kiai itu kita anggap biasa, kita anggap teman seperti kita. Ini bahaya. Maka luar biasa. Maka walaupun kita tidak bisa berjumpa, namun ada kerinduan di hatinya, ada cinta di hatinya, maka insya Allah bersama dengan orang yang kita cintai. Maka dalam hadis ini luar biasa. Datang Riz bin Hubaysh, datang kepada sahabat Nabi Sofwan bin Asal. Dia bertanya, As'alu 'anil masih 'alal khufain. Aku ingin bertanya tentang masalah mengusap khufain. Khuf itu tadi dipelajari dalam ilmu fikih. Khuf seperti kaos kaki tapi terbuat dari kulit yang menutupi mata kaki, yang tebal. Sama Ustaz khuf itu, cari baik di Google. Jengok enak. Mawaknya enggak punya khuf. Ustaz ada khuf? Ada. Besok bawa itu. Itu sampel. Insyaallah luar biasa. Khuf. Jadi mustaf khuf itu gimana? Maja'a bika ya Riz. Apa sebab engkau datang ke sini wahai Riz? Ditanya oleh Sofwan, oleh sahabat Nabi tadi. Faqultu ibtigha'al ilm. Ya, aku datang ke sini untuk mengharapkan ilmu. Masya Allah. Jadi datang ke orang alim untuk mengambil ilmu. Ini cara belajar yang paling padek bagi orang Palembang ya. Cara belajar yang paling mantap, mendatangi orang alim. Mendatangi. Kenapa? Al ilmu ya'ti wala yu'ta. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Ini yang paling mantap. Maka berkah luar biasa. Para tabi'in, para sahabat, para tabi'in, kenapa ilmu mereka begitu luar biasa hebatnya, bermanfaat, berkah, tersebar ke seluruh dunia? Karena cara belajar mereka. Salah satunya cara belajar datang mendatangi Nabi. Para tabi'in mendatangi para sahabat Nabi besar Muhammad SAW. Mendatangi, Masya Allah. Jadi mendatangi ulama untuk menuntut ilmu. Maka luar biasa. Datang untuk menuntut ilmu. Maka alhamdulillah kita dimudahkan zaman ini. Walaupun kita tidak bisa pada posisi yang terbaik, minimal derajat yang kedua jadilah. Ado jangan sampai datang. Bukan didatangi, ado sampai jangan sampai datang. Masya Allah. Ibtigha'al ilm, yang kau harapkan aku mencari ilmu. Faqala innal malaikata tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yatlubun. Masya Allah. Faqala, maka Sofwan ngomong, innal malaikata, sesungguhnya malaikat, tad'u ajnihataha, meletakkan sayapnya, dua sayapnya, li talabil ilm, untuk orang yang mau mencari ilmu. Jadi sayap malaikat itu dikaparkan, biarlah dipijak oleh para penuntut ilmu. Masya Allah. Ini bentuk penghormatan, ini bentuk pengagungan kepada orang yang semangat menuntut ilmu. Malaikat membentangkan sayapnya. Kalau ada pejabat biasa turun dari pesawat, dari mobil itu dihamparkan karpet merah, bukan hijau. Karpet hijau meninggal. Karpet merah. Untuk apa? Penghormatan. Masya Allah. Menghormati. Ini bukan karpet, sayap malaikat. Untuk siapa? Para pencari ilmu. Orang yang datang untuk menuntut, dimuliakan luar biasa oleh malaikat. Maka kita pun sama. Kita harus menghormati para penuntut ilmu. Kita muliakan mereka. Masya Allah. Luar biasa. Maka kita dengan para penuntut ilmu, para santri, kita memuliakan mereka. Hormati mereka. Kenapa? Mereka dihormati oleh para malaikat yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridwan bima yatlubu. Malaikat ridha, senang karena orang menuntut ilmu. Faqultu innahu qad habba fi sadril masru 'anil khufain ba'dal gha'iti wal bauli kuntum ra'atan
in ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku ingin bertanya tentang khuf tadi. Ini bagaimana? Ba'dal ghaib, setelah minta maaf BAB, buang air besar, wal baul, buang air kecil, kunta imra'an min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada engkau karena engkau adalah sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi luar biasa. Ini berkah. Ini bertanya kepada sahabat Nabi. Faji'tu as'aluka hal sami'tahu yadhkur fi dzalika syai'an? Qala na'am. Aku bertanya, apakah engkau mendengar sesuatu yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am. Iya. Kana ya'muruna idza kunna safaran aw musafirina alla tanzi'a khifafana thalatha ayyamin wa layalihunna illa min janabah. Jadi ini qala na'am kana ya'muru idza kunna safar. Kalau kami lagi safar, orangnya namanya musafir. Safar itu perjalanannya, orangnya namanya musafir. Idza kunna safaran aw musafirina alla tanzi'a khifafana thalathata ayyami wa layalihunna. Jadi kalau musafir itu boleh 3 hari 3 malam pakai khuf tadi, pakai kaos kaki yang terbuat dari kulit seperti kaos kaki. Ini bukan kaos kaki kita, seperti kaos kaki tapi terbuat dari kulit yang menutup mata kaki. Bagaimanapun bentuknya, yang penting dia tahan terhadap gangguan, terhadap air, tahan, tidak masuk. Maka itu bisa dinamakan khuf. Jadi 3 hari 3 malam boleh pakai itu. Jadi pakai khuf tadi, musabnya itu musabnya bagian atas, bukan bagian bawah. Jadi bukan bawah khuf tapi atas khuf. Illa idza janabah, boleh 3 hari 3 malam kecuali kalau junub. Lakin min ghaitin wa baulin wa naumin, akan tapi kalau gara-gara ke kamar mandi, buang air besar, air kecil atau tidur, faqultu hal yasmi'tahu yadhkuru fihi al-hawa syai'an? Faqala na'am kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa baina nahnu indahu idnadahu a'rabi bi sautin lahu jahwari ya Muhammad wa ajabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwan min sautil ha'um. Ini luar biasa. Jadi kalau dari gaib itu semalam, sehari semalam. Jadi kalau dia tidak musafir, kalau dia menetap, kalau dia tinggal di rumah, di kampung, tidak pergi kemana-mana, maka hanya boleh sehari semalam. Jadi sehari semalam. Walaupun gaib wabal kuntu hal yadhkuru fil hawa syai'an. Na'am kuntu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian itu masalah khufnya. Kemudian beliau bertanya lagi, hal yastami'tahu yadhkuru fil hawa? Adakah yang disebutkan Nabi fil hawa? Hawa luar biasa. Wa nahan nafsa anil hawa. Hawa itu bisa hawa nafsu. Hawa kalau pakai ha kecil itu ibu kita Siti Hawa, pakai ha kecil itu. Kalau ha itu hawa nafsu. Syai'an, kalau hawa itu bisa jadi angin. Naam. Qala na'am kunna ma'a Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sofwan mengatakan, kunna kami ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah bersama dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi safarin, di dalam perjalanan. Fa baina nahnu indahu idnadahu a'rabi. Jadi kami sedang duduk bersama Nabi. Masya Allah, nikmat luar biasa. Mereka para sahabat Nabi bisa duduk di hadapan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, bisaut. Kemudian idnadahu a'rabi bisautillahu jahwari. Datang seorang A'rabi, orang dari pegunungan, datang kepada Nabi dengan suara yang keras. Datang kepada Nabi, manggil Nabi dengan suara yang keras. Ya Muhammad, Masya Allah, dengan suara yang keras, lantang, besar suaranya. Ya Muhammad. Maka dijawab oleh Nabi, fanahwa min sauti. Nabi cari suara itu dari mana? Kemudian Nabi jawab. Nabi jawab apa? Dengan suara yang keras juga. Masya Allah. Ha'um. Fakultu, maka aku berkata, wahab, celaka engkau.
Jadi ceritanya Nabi sedang duduk bersama sahabat, datang orang Badui datang dengan suara keras, manggil, "Ya Muhammad!" Masya Allah. Ini orang pedalaman. Kenapa mereka suaranya keras? Karena mereka tinggal di padang pasir yang anginnya kencang. Jadi mereka kalau nak manggil wong itu nak berteriak dulu. Jadi jangan heran kalau orang Badui itu suaranya keras-keras, lantang-lantang. Ya, seperti kita lah. Kita kadang minta maaf. Orang yang tinggal di pesisir pantai itu suaranya lantang-lantang. Orang pesisir pantai di pesawahan. Saya pribadi ngapa suara besar ini? Karena dulu dari kecil musiri bunggung terus. Jadi sawah tiap pagi berteriak, neriaki burung tuh, nyanggo padi, maka suara ngapa besar ini? Kalau ditanya bukan dibuat-buat, memang dari kecil dulu berteriak terus. Maka jangan heran kalau ada orang suara besar, seperti ciri khas Palembang ini, suara biasa besar-besar. Kalau ngomong nak nyegak, nah, biasa. Kemana? Marah. Kalau orang Jawa dengar itu gogoh, Pak. Kalau orang Jawa, orang Jogja itu dengan Dimas, ajeng tempung di pelan suaranya. Datang ke Palembang, nak mana? Nganter. Nak nganter, tapi nak nego. Nak marah dia. Jadi jangan heran. Ini luar biasa. Kalau sampai sahabat pun bingung. Nabi hebat. Nabi jawab dengan suara keras juga, agar tidak disinggung. Kata Nabi, "Ya Muhammad," dijawab oleh Nabi. Ada apa? Masya Allah. Ada apa? Nabi sebut suaranya keras. Masya Allah. Luar biasa. Ini akhlak mulia Nabi besar Muhammad. Menyesuaikan. Kaget kalau Nabi suara kecil, kaget bahaya. Kaget dia tersinggung dan sebagainya. Maka ini penting Nabi SAW. Kemudian aku katakan kepada orang Badui, "Wahab, celaka kau. Ubud min sautik, pelankan suaramu." Kata beliau, Sofyan, "Fa innaka inda Nabi SAW." Kau sedang di hadapan Nabi Muhammad. Kau sedang di hadapan, pelankan dikit suara kau. Kamu dilarang dalam Al-Quran. Orang Badui tidak tahu. Kamu dilarang. Maka dalam Al-Quran, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Jangan angkat suara kalian di atas suara Nabi besar Muhammad. Jadi pelankan suara. Apa jawab Badui tadi? Waqad nuhita an hadza, kami dilarang itu. Faqala wallahi la aghdud, wallah, demi Allah tak baca aku turunkan suara itu. Memang nggak besarnya suara. Tak baca, ngomong pelan tidak baca. Tidak bisa. Wallah, demi Allah tak bisa aku menurunkan suara itu. Memang suara besar. Masya Allah. Wallahi la aghdud. Wa qala A'rabi, al-mar'u yuhibbul qaum wa lam yalhaqu bihim. Maka dia ternyata mau bertanya. Masya Allah. Jadi datang orang Badui ingin bertanya dengan suara lantang tadi, "Ya Rasulullah, aku ingin bertanya Rasulullah." Wa qala al-mar'u yuhibbul qaum. Ada seseorang yang mencintai kaum. Kaum itu kelompok. Orang yang lebih dari dua itu bisa disebut kaum. Kalau lebih dari dua, kaum muslimin. Jadi kaum itu orang lebih dari dua. Jangan disikok nasihati budak, "Ya ayyuhal qaum." Masa nyingok dewean budak. Ada baca. Lebih dari dua itu disebut kaum. Masya Allah. Ada seorang mencintai kaum, kelompok orang. Alamma yalhaqu bihim. Mereka ingin bagaimana mereka bisa bersama dengan orang yang dicintainya. Masya Allah. Jadi seorang mencintai kelompok orang yang soleh, orang yang baik, taat ibadah. Mereka cinta dan dia ingin bersama dengan kelompok orang yang taat tadi. Gimana ya Rasulullah? Qala Nabi SAW. Ini jawaban yang luar biasa, membuat gembira para sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Dengan hadis ini salah satu yang membuat sahabat gembiranya luar biasa. Apa kata Nabi? Qala Nabi SAW, "Al-mar'u ma'a man ahab yaumal qiyamah." Seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya di hari kiamat. Masya Allah. Dan ini pentingnya cinta di hati kita. Kita tidak bisa jadi orang soleh, minimal cinta dengan orang soleh. Kun aliman, jadilah orang berilmu. Au muta'aliman, atau pelajar sejati, penuntut ilmu yang belajar. Au sami', atau orang yang sering mendengar ilmu. Au muhibban,
atau pecinta. Yang keempat pecinta. Wala takun khamisan, jangan jadi yang kelima. Jadi orang alim tidak, jadi penuntut ilmu tidak, mendengar ceramah sungkan, benci pula dengan orang soleh. Na'udzubillah min dzalik, maka ini celaka. Maka luar biasa, jangan pernah minder. Kita bisa terus berusaha. Walaupun kita sudah berumur, Allah masih berikan kesempatan untuk kita. Dulu ada seorang ulama, Saleh bin Kaisan. Beliau baru belajar agama, belajar ilmu, mendalami, Masya Allah, ilmu syariat. Umur beliau sudah 70 tahun. 70 tahun baru bujur nak belajar Quran. Masya Allah. Baru belajar alif bata. 70 tahun. Masya Allah. Luar biasa. Kemudian dia datangi orang-orang soleh, datangi ulama, dia belajar. Karena usia sudah tua baru nak belajar, jadi sehari beliau hanya bisa menghafal 3 kata. 3 kata cuma. Aku, kamu, dia. Nah, baca lagi nambah. Belajar, setiap hari datang orang soleh. Ini gurunya, kalau kita sebutkan pasti kenal, Umar bin Abdul Aziz. Khalifah yang luar biasa. Ini salah satu gurunya. Masya Allah. Saleh bin Kaisan. Umur 70 tahun baru belajar ilmu agama. Belajar. Sampai malam hari beliau ngulang pelajaran, tuang, tidak hafal. Sampai tetangganya pagi-pagi demo. Ribut semua. Datang kumpul di depan rumahnya. Soleh. Kan nama Soleh. Apa dia yang kau waco itu? Mana kau dah hafal semalaman waco itu? Saya, anak saya, menantu saya, keluarga saya semuanya hafal semua yang kau baca dari malam tadi. Karena saking banyak yang diulang-ulang kok. Mana kau dah hafal? Kami lagi hafal. Oh yang hafal belum hafal lah, tetangga lah hafal. Suara keras diulang-ulang, tidak hafal. Masya Allah. Tapi tidak ngedon dia. Apa dia sudahlah. Kalau telah tua, dah saya nak belajar ilmu agama, sudahlah. Tapi beliau tidak ngedon, tidak putus asa, terus beliau belajar. Maka sampailah beliau jadi ulama besar berkat usahanya. Masya Allah. Berkat gigihnya luar biasa. Jadi ini peluang untuk kita. Tidak ada kata terlambat. Tidak ada. Beliau jadi ulama umur 103 tahun. Ya, umurnya panjang. Masya Allah, luar biasa. Mazhab Imam Malik itu luar biasa. Maka penting cinta. Jadi hati kita ada kerinduan, ada cinta. Apa itu cinta? Kata para ulama, cinta itu adalah mailul qalb. Cinta itu adalah kecondongan hati. Cinta tidak nampak, cinta tidak terlihat, tapi cinta ada buktinya. Cinta. Jadi ngomong cinta itu bukan hanya di mulut, tapi bagaimana hati kita rindu dengan kebaikan, rindu dengan orang soleh, rindu dengan para aulia. Ini cinta, condong terus hati kita, pikiran kita memikirkan orang yang kita cintai. Itu namanya cinta. Kalau dikit-dikit aku cinta padamu, tapi tidak pernah terpikir, makan tidak pernah terpikir, tidur tidak pernah terpikir dengan orang yang kita cinta, bohong itu. Jadi kalau ada, minta maaf, ibu-ibu, lelaki suami yang ngomong, wahai istriku, aku cinta padamu, separuh nafasku pergi untukmu. Tapi kalau ke pasar, tidak bengek bapaknya. Mudi ke berarti. Masya Allah. Jadi cinta itu memang tidak bisa diungkapkan. Khafiyun min an yura wa jaliyun min an yukhfa. Dia tersembunyi, tidak bisa terlihat, namun dia ada, tidak bisa disembunyikan. Masya Allah, itulah cinta. Jadi sulit diungkapkan dengan kata-kata, karena kata-kata terlalu miskin untuk mengungkapkan cinta. Masya Allah. Maka cinta itu dalam hati. Kita cinta, contoh ada cinta dengan orang tua, terbayang terus wajah orang tua yang sudah meninggal dunia itu, terbayang dulu suasana dengan orang tua, dulu saat berbuka, dulu saat mulai tarawih bersama, dulu saat terbayang, itulah cinta. Cinta. Maka dengan orang soleh pun terbayang akhlaknya, terbayang ilmunya, terbayang budi pekertinya, terbayang semuanya. Itu baru dinamakan cinta. Maka ini penting hati kita ada cinta dengan orang soleh. Masya Allah. Faman zada hadisuna hatta zakara bab min al-mulk. Al-mar'u ma'a man hab. Kemudian faman zada hadisuna hatta zakara bab min al-maghrib al-masirat al-ardil aw yasir rakibahum fi ardihi al-ba'ina
aw sab'ina aman wa qala subhanahu kila syam khalaqahu ta'ala yawman khalaqas samawati wal ard maftuhan li taubah la yughlaqu hatta yatlubu syamsu minhu. Jadi luar biasa. Jadi ini akhir hadis ini menceritakan tentang pintu taubat, yang mana pintu taubat itu Allah buka babu minal maghribi masiratan ardihi aw yasir raqiban fi ardihi arba'ina aw sab'ina aman. Di pintu taubat itu Allah buka dari seperti pintu dari maghrib, dari Maroko masiratan 40 tahun perjalanan, pintu taubat itu terbuka. Jadi luas pintu taubat itu. Jangan pernah kita sempitkan. Kalau pintu masjid kita hanya beberapa meter, pintu taubat luas luar biasa. Kila syam khalaqallahu ta'ala yaumul khalaqas samawati wal ard maftuhan li taubatin la yughlaq hatta yatlubuhu syamsu minhu. Akan terus Allah buka pintu taubat. Pintu taubat itu sepanjang 40 tahun, au sab'ina aman, atau 70 tahun perjalanan. Jadi kalau ingin melalui pintu taubat itu saja, lebarnya itu sepanjang 40 tahun perjalanan. Itu terus Allah buka sampai kapan? Sampai matahari terbit dari barat. Masya Allah. Rawahu Tirmidzi wa ghairuhu wa qala hadisun hasan sahih. Ini menunjukkan begitu dahsyatnya pintu taubat yang Allah buka, terkhusus teristimewa ini di bulan Ramadan. Menjelang bulan Ramadan, pintu taubat Allah buka seluas-luasnya, dan Allah panggil hambanya mana yang mau bertobat kepadanya. Masya Allah. Maka dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah masuk, idza kana, riwayat Imam At-Tirmidzi, idza kana awalul lailah min syahri Ramadan, apabila masuk awal malam pertama bulan Ramadan, sufidat syaitan, Allah belenggu setan-setan. Jadi kalau sudah masuk malam 1 Ramadan, setan dikebat galau, setan diikat. Jadi jangan lagi nyala ke setan. Yang sholat subuh kesiangan, yang masih maksiat nyala ke setan. Gara-gara setan ini, ngapa pula ada sholat subuh nih? Dah sahur nyala ke setan pula. Oh, setan ini. Agak nih, aku lagi dah sahur hari ini. Hari pertama ini, padahal setan lagi dikebat. Jadi siapa yang ke setan sebenarnya? Masya Allah, luar biasa. Jadi tidak ada alasannya. Kenapa musuh kita setan diikat? Masya Allah, luar biasa. Jadi tinggal kita, musuh satunya ada dalam diri kita, nafsu kita. Masya Allah. Wa ghaliqat abwabun nar, Allah tutup pintu neraka. Allah tutup pintu-pintu neraka semuanya. Falam yuftah min halbab min habab, dan tidak ada satu pun yang terbuka dari pintu neraka itu. Masya Allah. Semua pintu neraka ditutup, tidak ada satu pun yang terbuka. Bahkan celah-celahnya ditutup oleh Allah. Masya Allah. Ini kiasan kata para ulama. Jadi pintu-pintu untuk masuk surga itu tertutup. Berarti kalau ada orang masih bermaksiat di bulan Ramadan, berarti sama seperti orang mendobrak pintu neraka. Na'udzubillah. Lah ditutup, masih nak masuk itulah. Nerajang ke pintu neraka, mamang itu. Sudah datang puasa, bulan puasa, tidak galak puasa. Minta maaf, kita kan rumah para pasar. Jadi kalau metu rumah kadang malu, miris, kadang malu. Pakai kopi putih malu kadang metu pasar. Kenapa? Pagi-pagi ya duduk pinggir jalan. Pakai kopi putih, ngopi dulu. Hari puasa, ya Allah. Ayo lepas dulu ya kopi putih. Gogok gitu pakai. Masya Allah. Padahal Masya Allah. Ini penting. Jadi tertutup pintu neraka. Wafutihan abwabul jannah, terbuka pintu surga. Falam yughlaq min habab, dan tidak ada satu pun yang tertutup, dibuka semua oleh Allah. Artinya apa? Ini mawasim ta'at, musim ketaatan, mawasim sa'adah, musim kebahagiaan. Segala ibadah ada di bulan Ramadan. Bahkan yang tidak ada di bulan lain ada di bulan suci. Tarawih hanya di bulan Ramadan. Nasi orang berbuka hanya di bulan Ramadan. Segala kebaikan, tadarus banyak, Masya Allah. Luar biasa. Ini sudah disiapkan. Ini baru punya saya. Lama. Oh, baru 7 juga berarti. Masya Allah, ini sudah siapkan. Mulai Quran dirapikan, disiapkan, Masya Allah. Kita siapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Futihat. Yunadi, munadi kullal lail. Dan ada seruan yang memanggil setiap malam. Setiap malam ada yang memanggil. Ya baghil khair aqbil. Wahai mana? Wa ya baghil khair aqbil.
yang ingin mendekat kepada kebaikan, yang ingin meraih ampunan, yang ingin meraih segala anugerah, mendekatlah. Itu saatnya di bulan suci Ramadan. Jadi apa yang kita inginkan? Kita ingin baik, ayo sama-sama merapat, mendekat, semangat di bulan Ramadan. Wa ya baghi syar aksir. Wahai yang masih maksiat, yang masih jahat, yang masih jauh dari Allah, ayo kurangi, berhenti, taubati dari segala keburukan itu. Masya Allah. Kenapa? Walillahi utaqa minan nar. Allah membebaskan dari api neraka. Wadzalika kullal. Allah membebaskan hamba dari api neraka kullal laila, setiap malam. Jadi setiap malam ada hambanya Allah bebaskan dari api neraka. Yang mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Jadi setiap malam ada hamba yang dibebaskan dari api neraka. Maka peluang untuk mendapatkan kebaikan itu setiap malam. Maka ini cara terbaik kita untuk menyambut Ramadan adalah dengan banyak taubat dan istighfar. Ini mungkin beberapa hari lagi. Ayo taubati dosa-dosa kita. Sesali mungkin kesalahan keburukan kita. Ayo minta maaf kepada Allah. Kenapa? Kalau kita banyak taubat, insya Allah Allah akan bukakan pintu taufik kekuatan untuk ibadah. Amin ya rabbal. Itu kata ulama. Persiapan terbaik menyambut Ramadan apa? Waqala khairu ma yastaqbilu bihi mawasimu ta'at kathratul istighfar. Bekal terbaik, persiapan terbaik untuk menyambut Ramadan adalah dengan apa? Dengan memperbanyak istighfar. Kenapa? Li'anna dzunub, karena dosa tahrimu taufik, bisa menghalangi taufik kemampuan untuk melakukan ketaatan dan ibadah. Jadi pertanyaan, kenapa kita malas? Kenapa kita lesu? Kenapa kita lunglai dalam ibadah? Kenapa kita tidak semangat dalam ibadah? Jawabannya hanya satu, mungkin terlalu banyak dosa dalam diri kita. Jadi kenapa kita kalau sholat lama itu berat, baca Quran cepat ngantuk, kalau diajak berzikir mudah bosan dan sebagainya? Jawabannya satu, mungkin terlalu banyak dosa dan kejahatan yang ada dalam diri kita. Maka kalau ingin semangat, maka kenapa para ulama, para orang soleh dulu, para tabi'in, para sahabat, mereka semangat ibadah? Karena sedikit dosa yang mereka lakukan. Abu Hurairah setiap hari istighfar 120.000 kali. Dijawab, kenapa engkau istighfar 120.000 kali? Karena aku hitung dosaku dari balik sampai sekarang 120. Dosanya Pak, dari balik sampai sekarang 120. Kita nak hitung sehari ini lagi tidak hitung gitu. Saking banyak dosa kita. Maka di akhirat mereka luar biasa hebatnya. Maka ini persiapan kita. Jangan mengandalkan kehebatan kita. Semangat Abu Nuzat. Semangat kita cepat luntur. Hari pertama, hari kedua semangat. Seminggu 15 hari mulai ngilang lagi. Bingung mengurus. Manalah jamaah kemarin banyak pemain cadangan lagi ngilang. Balik lagi pemain inti lagi. Jamaah ini lagi. Maka ini usaha kita. Jangan mengandalkan kemampuan kita, tapi andalkanlah kemampuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata akhir, ini persiapan. Yang kedua, persiapan terbaik kita, ayo bersihkan hati kita. Karena kata para ulama, arba'atun mahrumuna minal maghfirah. Ada 4 orang yang terhalang dari ampunan di bulan Ramadan. Ampunan Allah bentangkan di Ramadan, tapi 4 orang ini terhalang. Yang pertama, siapa? Aqul liwalidayhi, orang yang durhaka kepada orang tuanya. Masya Allah, terhalang. Ramadan datang tidak dapat ampunan. Yang kedua, qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahmi dengan sahabat, dengan kerabat, dengan keluarga. Dulu baik, sekarang bermusuhan. Na'udzubillah. Maka jangan sampai gara-gara memutuskan tali silaturahmi Allah tidak ampuni dosa kita. Na'udzubillah min al-musyahid. Yang ketiga, orang yang ada syahna, dendam, iri, dengki di hati kepada sesama. Na'udzubillah. Mudminul khamr, pecandu narkoba. Jadi 4 orang ini tidak dapat ampunan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita, Allah berikan kekuatan, kemampuan untuk mentobati segala dosa dan kesalahan kita. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita, Allah berikan panjang umur, sehat, afiat. Allah jumpakan kita pada bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi ma baqiya min Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di sisa akhir bulan Sya'ban dan sampaikan umur kami, sehatkan badan kami, berjumpa pada bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wa lakum minkum.
Ada yang pengen ditanyakan, silakan. Alhamdulillah. Allah. Yang pengen ditanyakan. Tidak ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insyaallah, insyaallah. Luar biasa. Nah, jadi pengampunan dosa di bulan Ramadan. Semua dosa diampunkan. Kecuali dosa yang ada hubungan dengan manusia. Nah, jadi hubungan yang ada dengan manusia. Maka seperti tadi, penghalang-penghalang ini kebanyakan yang ada hubungan dengan manusia. Seperti tadi, durhaka kepada orang tua ada hubungan dengan manusia. Kemudian memutuskan silaturahmi ada hubungan dengan manusia. Yang ketiga, ada kebencian dengan manusia. Cuma mudminul khamar, satu yang langsung bermaksiat kepada Allah. Jadi yang diampunkan Allah adalah dosa yang langsung kepada Allah. Tapi ini dosa dihapuskan oleh Allah. Ada orang keluar dari Ramadan, semua dosanya dihabiskan oleh Allah. Dibakar. Karena makna ramda menghapuskan. Yarmidul dzunub, menghanguskan dosa. Jadi dibakar betul dosa kita. Seperti kertas tuh, kalau dibakar hangus habis-habisan. Itu dosa kita kepada Allah. Jadi dosa insya Allah diampunkan, tapi utang tetap harus dibayar. Itu penting. Jadi jangan sampai habis Ramadan minta maaf ya. Sudah deal. Apa dia deal? Utang kemarin. Anda baca. Utang harus dibayar. Maaf, dosa kepada Allah selesai. Masya Allah. Maka kita ampunan Allah luar biasa di Ramadan. Jangan sampai tidak dapat ampunan Allah itu. Masya Allah. Setiap malam Allah panggil kita untuk dibebaskan dari api neraka. Ya mudah-mudahan ada jamaah mau tanya, apa dia Ustaz kiat untuk meraih malam mulia di bulan Ramadan? Simple. Salat Isya jamaah, salat tarawih witir jamaah, salat subuh jamaah. Itu jaga, ini paling minimal. Salat Isya jamaah, tarawih, witir dan salat subuh jamaah, sudah. Insya Allah setiap malam kita lakukan ini pasti dapat malam Lailatul Qadar. Pasti dapat malam Lailatul Qadar. Jadi jangan ngincar di akhir. Kakek bela saat salat tarawih semangat tuh di akhir deh. Kakek Ramadan itu. Kata para ulama, malam Lailatul Qadar itu berpindah-pindah. Setiap malam. Ramadan kemarin bisa jadi tanggal 1. Ramadan ini tidak tahu kita. Entah tanggal 3, tanggal 7, tanggal 17, tanggal 27, tidak tahu kita. Maka setiap malam semangat. Simple. Man qama, man salat isya fi jamaah. Siapa yang salat isya jamaah, faka'annama qama nisfal lail. Seperti menghidupkan separuh malam. Wa man salat subuh fi jamaah, faka'annama qama laila kullah. Siapa yang salat subuh jamaah, seperti menghidupkan malam suntuk dengan ibadah. Ini jaga. Jadi kadang kita di akhir-akhir itu banyak ujian. Nak ke masjid, nak salat tarawih, kaget Pak. Tengok lemari masih kosong. Tengok gelok masih kosong gelok. Baik kita ke mall dulu malam ini. Jadilah Bapak tuh dari tanggal 1 sampai 20. Malam ini baik kita libur. Pas pula malam itu Lailatul Qadar kita tidak tahu. Maka jaga betul. Malam-malam Ramadan itu benar-benar maksimalkan dengan ibadah. Minimal tadi Isya jamaah, tarawih witir dan sholat subuh jamaah. Tambah yang lain lebih hebat lagi, insya Allah. Jadi dosa dengan Allah dihapuskan semuanya, insya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan, kemampuan istiqomah ibadah. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wa lakum minkum. Al-Bakir pribadi, saya pribadi minta maaf lahir dan batin. Kalau ada salah, ada khilaf luar biasa, mohon dimaafkan. Segala kekhilafan, segala kekurangan, minta maaf lahir dan batin. Jadi minta maaf itu sebelum lebaran. Itu yang betul. Sebelum Ramadan datang, minta maaf. Datangi keluarga, jingoi. Kalau keluarga kita tuh, jingok tudung saji, kosong dah, berasnya ada isi dah. Ini penting. Siapkan kalau bisa keluarga kita cukupi kebutuhan mereka. Masya Allah. Maka orang yang mencukupi kebutuhan, jangankan kebutuhan Ramadan, untuk orang berbuka saja dapat pahala seperti orang puasa. Masya Allah. Ini anugerah. Maka yang punya duit lebih, bagi-bagi dengan keluarga, dengan sahabat, dengan semuanya, berikan minimal yuk kurma. Maka kita
Guru kita ngajarkan kalau kamu nak ngenjuk buku tak baca ngenjuk ke masjid, kamu tu lah saling berbagi, laki dengan bini dengan anak saling berbagi, saling ngenjuk kurma. Ma, papa kasih kurma untukmu. Istri pula, pak, mama kasih kurma untukmu. Saling ngenjuk pada kurma mereka tu lah. Keliling tu lah kurma. Yang anak ngenjuk emak ngenjuk mbak ngenjuk anak lagi. Walak-walik untuk apa? Ngambil keutamaan ngasih orang berbuka. Jadi mari kita sama-sama ambil kesempatan yang mulia. Bisa jadi kesempatan Ramadan tahun ini, Ramadan terakhir dari hidup kita. Kita tidak tahu, maka insya Allah kita maksimalkan dengan hati yang bersih, dengan semangat ibadah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik wa azim ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Allahumma ighfir lana dzunubana. Ampunkan dosa kami semua ya Allah. Wali walidina, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa yang kami nampak, yang terlihat, yang sengaja tidak sengaja ya Allah. Orang tua kami masih hidup, panjangkan umur mereka, sehatkan badan mereka, luaskan rezeki mereka ya Allah. Yang sudah meninggal dunia, maafkan kesalahan mereka ya Allah. Terima mereka amal ibadah mereka, tempatkan di taman syurga ya Allah. Wa masyayikhina, guru-guru kami semua ya Allah, yang mengajar kami, yang membimbing kami ya Allah. Jaga mereka, panjangkan umur mereka ya Allah, berkahi kehidupan mereka ya Allah. Walaupun asana ilaina, orang yang baik dalam kehidupan kami ya Allah. Walaupun awsana berdoa, orang yang menitipkan doa terbaik ya Allah. Jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutakabbalan. Allahumma barik lana fima baqiya min Sya'ban wa ballighna Ramadan. Berkahi kami di akhir bulan Sya'ban ini Allah. Wa ballighna Ramadan, sampaikan usia kami, sehatkan badan kami, berjumpa pada bulan Ramadan tahun ini ya Allah. Wa'ain ala siyam, bantu kami untuk bisa puasa sempurna. Wal qiyam, bantu kami untuk bisa semangat menghidupkan malam dengan ibadah dan salat jamaah ya Allah. Wa tilawatul Quran, bantu kami untuk bisa semangat baca Al-Quran ya Allah. Wa fadna min jami'i dzunubi wal adzam, jaga kami semua dari segala maksiat dan dosa ya Allah, dari segala keburukan ya Allah. Warzuqna husnal khitam, berkaruniakan kami wafat husnul khatimah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadza minni wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.